Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah metodologi penelitian Bapak Hero Prayogo MPD dan segenap teman-teman PJJ PAI UIN SSC kelas A8 yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa melanjutkan penugasan pada MK metodologi penelitian di pertemuan ke-12, yakni pada bab materi bab 12 tentang bahasa, kutipan, penomoran halaman dan bibliografi dalam sebuah penelitian. Pada materi pertemuan ke-12 ini kita akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan bahasa, penulisan kutipan dan penomoran halaman serta penulisan bibliografi. Yang pertama, pada penggunaan bahasa ini tentu dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat beberapa masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan agar karya tulis tersebut menjadi bernilai maksimal, dalam arti memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku. Hal-hal kebahasaan yang penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah diantaranya yakni penggunaan bahasa asing dan daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, pengulangan dan penyingkatan kata, penggunaan ejaan dan transliterasi, tanda baca dan kapitalisasi, aksentuasi dan gaya penulisan karya tulis ilmiah. Pada penggunaan bahasa asing dan daerah, tentunya dalam bentuk tulisan apapun, seringkali penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah tidak dapat dihindari, terutama pada saat penulis mempergunakan istilah atau kata aslinya. Oleh karena itu, beberapa hal yang penting diperhatikan dalam penulisannya diantaranya adalah dalam penulisan bahasa asing kendati dalam bahasa Indonesia sudah terdapat padanannya. Artinya penulis tetap perlu menggunakannya untuk memelihara objektivitasnya. Contohnya misalnya tentang vandalisme. Vandalisme merupakan gejala penyimpangan generasi muda yang banyak terjadi di kota-kota besar di dunia. Kemudian istilah baku dan teknis dapat dipergunakan tanpa memberi penjelasan ulang tentunya, seperti BRI, RI, TNI, PNS, Polri dan lain sebagainya. Kemudian perlu membatasi pemakaian istilah bahasa asing dalam karya tulis ilmiah Indonesia tentunya, kecuali untuk kepentingan kelompok studi. Keempat, yakni penempatan teks terjemahan bahasa asing di dalam kurung atau pada catatan kaki. Misalnya salah satu bentuk perilaku sosial yang dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah kepekaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Tentunya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini berbahasa Indonesia, tata bahasa asing tidak boleh digunakan. Tulisan berbahasa Indonesia harus menggunakan tata bahasa Indonesia secara konsisten. Tentu tulisan berbahasa asing harus menggunakan tata bahasa asing pula. Yang ketiga, penggunaan peristilahan. Istilah mengandung konsep pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah dalam suatu tulisan harus dipilih serta tepat dan digunakan secara konsisten.
Yang keempat, penggunaan tata bahasa. Dalam tulisan karya ilmiah ini sering terjadi kekeliruan sebagai akibat dari kekeliruan penggunaan tata bahasa, sehingga menyebabkan tulisan tersebut sulit untuk dipahami, bahkan bisa terjadi salah paham atas kalimat yang disusunnya. Untuk itu disarankan untuk dalam penulisan karya ilmiah menggunakan kalimat-kalimat pendek, bukan kalimat panjang atau majmuk, serta disarankan menggunakan kalimat pasif untuk membatasi subjektivitasnya. Kemudian pengulangan dan penyingkatan kata. Dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka 2. Misalnya kata berulang-ulang ditulis berulang 2, atau benar-benar ditulis benar 2. Kecuali kata-kata singkatan yang sudah baku digunakan seperti nomor untuk kata nomor dan cm untuk kata sentimeter, kg untuk kata kilogram. Kemudian penggunaan ejaan dan transliterasi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, bahasa Indonesia harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EED, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A/U/1987. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan karya tulis berbahasa Indonesia. Misalnya, cara pemenggalan kata, pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan penulisan peristilahan, termasuk dalam penulisan kata-kata dari bahasa asing. Kemudian tanda baca dan kapitalisasi. Penggunaan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Beberapa hal penting tentang penggunaan tanda baca yang sering keliru digunakan oleh penulis adalah menyangkut tanda baca titik dan tanda kutip. Tanda baca titik tidak perlu digunakan untuk mengakhiri judul. Bagian-bagian judul, sub-sub bagian judul, dan kalimat enumeratif pendek. Tanda kutip tidak perlu dibubuhkan pada awal dan akhir kalimat atau kalimat-kalimat kutipan yang ditulis atau diketik rapat atau satu spasi. Kemudian aksentuasi. Aksentuasi itu apa? Penekanan. Biasa digunakan penulis untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam karya ilmiah lazim digunakan beberapa tanda penekanan seperti huruf miring, garis bawah, huruf tebal, huruf besar, dan huruf kecil. Kemudian gaya penulisan karya tulis ilmiah. Gaya bahasa tulisan ialah hasil pemilihan kata serta cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat dalam paragraf dan paragraf dalam karangan. Gaya bahasa tulisan ilmiah pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, nada tulisan bersifat formal dan objektif. Kedua, tulisan ilmiah berbeda dengan tulisan kesusastraan dalam hal penggunaan istilah-istilah khusus. Ketiga, tingkat bahasa yang digunakan dalam karya tulisan ilmiah itu adalah tingkat bahasa resmi, bukan tingkat bahasa harian. Keempat, gagasan yang dikomunikasikan bersifat lengkap, jelas, ringkas, tepat, dan meyakinkan tentunya. Kemudian yang kelima, dalam tulisan ilmiah perlu dihindari penggunaan ungkapan-ungkapan ekstrim dan emosional. Sebaliknya gunakanlah bahasa yang tenang, rasional, dan moderat tentunya.
Kemudian yang keenam, dalam tulisan ilmiah perlu dihindari penggunaan kata-kata yang mubazir, berlebihan. Dalam tulisan ilmiah perlu mengurangi atau membatasi kalimat majazi, metaforan atau kiasan. Terakhir, dalam tulisan ilmiah lazim menggunakan gambar, bagan, diagram, daftar grafik dan angka-angka. Kemudian yang kedua yakni penulisan kutipan dan penomoran halaman. Dalam penulisan karya ilmiah lazim dilakukan penulis mengutip pendapat, teori atau pandangan para ahli atau pakar dari masalah yang sedang ditulisnya. Terdapat dua cara menulis kutipan tersebut, yakni yang pertama, kutipan secara langsung. Kutipan secara langsung ini adalah pandangan, teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar atau ahli dalam masalah yang diteliti, ditulis ulang secara utuh oleh penulis karya ilmiah tersebut. Dalam arti si peneliti ini menuliskan pendapat orang tersebut secara utuh, yakni baik bahasa maupun tanda bacanya tidak ada yang diubah sedikit pun. Yang kedua, kutipan tidak langsung merupakan intisari dari pandangan, teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar atau ahlinya dan ditulis oleh penulis karya ilmiah tersebut dengan redaksi atau kalimatnya sendiri. Kutipan tersebut tidak ada batas minimal jumlah baris seperti halnya dalam menulis kutipan langsung. Kemudian yang terakhir yakni penulisan bibliografi. Pada penulisan bibliografi ini yang kadang disebut pula bahan bacaan, daftar pustaka, daftar kepustakaan atau daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan kutipan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya. Dalam karya tulis ilmiah, bibliografi yang ditempatkan pada akhir tulisan sangat penting karena melalui bibliografi si pembaca dapat mengetahui dan melihat kembali sumber asli yang menjadi acuan atau rujukan si penulis. Pembaca pun kemudian dapat mengetahui kejujuran penulis dalam mengutip pendapat orang lain dari sumber kutipan tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya secara tegas dapat dibedakan dengan catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir. Pada catatan kaki, catatan dalam tulisan maupun catatan akhir merupakan referensi untuk menunjukkan sumber dari kenyataan, penjelasan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Sedangkan bibliografi merupakan deskripsi yang penting tentang buku, artikel atau jurnal dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya secara keseluruhan. Adapun unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan bibliografi meliputi yang pertama tentunya nama pengarang, yang kedua judul buku termasuk judul tambahannya kalau ada, ketiga nomor jilid dan cetakan keberapa, dan yang terakhir data publikasi, tempat terbit, nama penerbit dan tahun terbit. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Tetapi antara penulis buku yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah kadang-kadang terdapat perbedaan dalam menulis urutannya. Oleh karena itu, dalam teknik penulisan tersebut ada keajegan atau konsisten dalam menggunakan acuannya, dalam arti tidak mengacak-ngacak. Misalnya
dalam penulisan catatan kutipan mengikuti teknik penulisan yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir. Maka dalam penulisan bibliografi pun mengacu pada teknik penulisan yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pada bab 12 ini. Apabila ada tutur kata atau ejaan kalimat yang kurang baik, kurang berkenan di hati para pendengar, para pendengar sekalian, tolong saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.